Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan biiznihi wa sirajan munira. Para anggota Muhammadiyah dan Aisyah yang kami cintai, alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas mengenai Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang saya ambil dari majalah Suara Muhammadiyah. Baiklah ibu-ibu sekalian, pemikiran dasar dari ideologi persyarikatan yang menjiwai gerak Muhammadiyah terumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Konsep ideologi ini digali dan disistematisasi dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo dan kolega-koleganya sejak tahun 1945. Kemudian pada Tanwir 1951, Muqaddimah ini disahkan setelah disempurnakan oleh tim yang beranggotakan Profesor Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, dan Zain Zambik. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini lahir dalam konteks awal kemerdekaan bangsa dan memasuki era modernisasi awal Indonesia setelah lepas dari cengkraman penjajah. Pada saat itu, perkembangan Muhammadiyah dalam hal lahiriah dipandang memerlukan sentuhan ruh serta masuknya pengaruh dari luar dipandang memerlukan garis pijak organisasi. Muqaddimah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Para pendengar yang dirahmati Allah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini didahului oleh surah Al-Fatihah, di mana surah ini selalu kita baca di dalam sholat-sholat kita. Betapa makna yang demikian mendalam dari surat Al-Fatihah ini mewarnai gerak langkah Muhammadiyah sebagai suatu organisasi sepanjang masa gerak dakwahnya. Oleh sebab itu, setiap warga Muhammadiyah dan Aisyah harus benar-benar faham tentang makna-makna dalam surat Al-Fatihah yang melandasi gerak dan langkah dalam bermuhammadiyah. Para pendengar yang berbahagia, ada 7 pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid mulkiyah sebagaimana terdapat dalam surat An-Nas. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwasanya Allah adalah pencipta, pemelihara alam semesta ini. Dia Allah tidak bersekutu dalam penciptaannya. Jadi Muhammadiyah tidak percaya akan adanya dewa, dewi yang ikut andil dalam penciptaan dan pemeliharaan alam.
Jadi Muhammadiyah melarang keras adanya persembahan-persembahan kepada makhluk-makhluk lain tersebut. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwasanya hanya Allah lah yang patut disembah, dicintai, dan dicenderungi oleh hati manusia. Maka hanya kepadanya lah kita berharap, bertawakal, mencintai, dan menyembah. Tiada lain yang bersemayam di hati kita selain Allah. Oleh sebab itu, semua amal hanya dipersembahkan kepada Allah. Sebagaimana dalam suatu surat Al-Quran dikatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lalu berikutnya adalah tauhid mulkiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah lah pemilik alam semesta ini. Sebagai seorang muslim, kita harus punya keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menjadi raja atau pemilik kekuasaan. Raja-raja di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan tidak akan dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh sebab itu, hanya Allah lah yang harus ditaati sebagai pemilik alam semesta seluruhnya. Maka tidak boleh ada ketaatan-ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Disinilah mempelajari tauhid yang benar dapat membawa kita sebagai hamba Allah yang bebas, yang hanya mengabdikan diri kita kepada Allah semata. Sebagaimana yang sering dituliskan oleh Profesor Dr. Amin Rais sebagai berikut. Tauhid adalah tahrirun nasi min ibadatin nasi ila ibadatillah, yaitu tauhid yang benar adalah membebaskan manusia dari perhambaan kepada manusia lain menuju kepada penghambaan kepada Allah semata. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, pokok pikiran anggaran dasar Muhammadiyah yang kedua adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Jadi memang Allah telah menciptakan bahwa manusia itu punya sifat bermasyarakat. Jadi bagi warga Muhammadiyah tidak diperkenankan untuk hidup secara terkucil, tidak peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Jadi kita memang hidup selalu bermasyarakat dan berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masyarakat sekitar kita. Kemudian pokok pikiran anggaran Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah yang ketiga adalah hanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi Muhammadiyah hanya mengakui hukum Allah semata yang dapat dijadikan sebagai hidup bermasyarakat. Muhammadiyah tidak ada menerima hukum-hukum yang lain yang dapat membawa kita kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia.
Jadi Muhammadiyah sebagaimana ajaran Islam mewajibkan kepada umatnya, kepada warganya untuk berjuang menegakkan Islam yang sebenar-benarnya. Tidak diperkenankan bagi warga Muhammadiyah untuk hidup berleha-leha dan santai-santai, tidak memikirkan perjuangan untuk menegakkan agama ini. Kemudian pokok pikiran yang kelima adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama adalah Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah dalam berjuang itu harus mengikuti bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad kita itu berjuang. Nah, oleh sebab itu setiap warga Muhammadiyah harus mempelajari bagaimana perjuangan Rasulullah di dalam sejarahnya. Bagaimana Rasulullah itu berusaha untuk menegakkan Islam di Makkah maupun di Madinah. Kemudian pokok pikiran yang keenam adalah perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Jadi sejak awal mulanya Muhammadiyah sudah mewajibkan kepada anggota-anggotanya untuk aktif terlibat di dalam organisasi, di mana organisasi itu memiliki langkah-langkah yang terstruktur untuk perjuangan Islam. Dan tujuan kita berorganisasi adalah bagaimana untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya di muka bumi ini. Kemudian pokok pikiran yang ketujuh adalah pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, pada pokok pikiran yang ketujuh inilah cita-cita Muhammadiyah itu dirumuskan, yaitu bagaimana Muhammadiyah itu berusaha untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi pokok pikiran yang 1 sampai 6 itu adalah dengan tujuan supaya masyarakat Islam itu tercapai. Nah, kemudian pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat menyangkut bidang ideal terkait dengan pokok ideologi Muhammadiyah. Poin ini dirumuskan secara konkret dalam pasal 4 dan 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah menyatakan bahwa dia berasas Islam dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama, serta terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nilai luhur agama menjiwai kehidupan dunia. Pokok pikiran yang kelima dan keenam merupakan persoalan inti dalam memperjuangkan ideologi tersebut, mengikuti teladan perjuangan Nabi dan menjadikan organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai wadah atau alat perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan prinsip tabsyir, yaitu menggembirakan, tajdid, yaitu pembaharuan, dan islah atau membangun. Kemudian pokok pikiran ketujuh menegaskan tentang tujuan dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang dirahmati oleh Allah, yang terjamin keadilan, persamaan, keamanan, keselamatan, kebebasan. Hasil akhirnya adalah mewujudkan kehidupan yang baik dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, demikianlah tadi para pendengar yang berbahagia, ulasan kita mengenai muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Semoga kita sebagai warga Muhammadiyah itu dapat memahaminya dengan baik dan mewujudkannya di dalam gerak langkah perjuangan kita sebagai seorang anggota Muhammadiyah. Saya kira demikianlah
dan saya mohon maaf apabila ada kehilafan di dalam ceramah pada kali ini. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.